Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, sebelum kita melanjut ke materi, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Vincentius Kehi, Margreta Yuli Masijang, Felicia Janu, Carolina Susandri, Ana Sri Yuni. Oke, baiklah, hadir semua ya. Oke adik-adik, materi kita hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi sel saraf pada sistem regulasi. Struktur dan fungsi sel saraf pada sistem regulasi manusia. Regulasi manusia. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, saya mau tanya dulu kepada adik-adik. Apa yang dimaksud dengan sel saraf? Ya, Kehi? Janu? Darut? Oke, baiklah. Pengertian dari sel saraf. Sel saraf itu sendiri merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup, dan dia di sini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat. Sudah bisa dipaham? Oke, baiklah. Sistem saraf pusat di sini yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, otak dan sumsum tulang belakang. Oke, adik-adik. Impuls di sini sama artinya dengan rangsangannya. Rangsangan. Oke, baik. Ada pula macam-macam dari sel saraf. Ada 3 ya, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, motorik. Yang kedua, sensorik. Yang ketiga, intermedian atau asosiasi. Oke, baik, saya jelaskan yang pertama dulu yaitu sensorik. Sensorik di sini yaitu berfungsi untuk mengantarkan impuls reseptor ke sistem sel saraf pusat. Sel saraf pusat di sini tadi yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, motorik. Di mana motorik ini berfungsi untuk mengantarkan impuls ke sel saraf pusat dan jaringan otot. Sudah bisa dipaham? Oke. Yang ketiga, intermedian atau asosiatif. Di mana intermedian atau asosiatif ini adik-adik yaitu berfungsi untuk menggabungkan dua sel saraf, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sudah bisa dipaham sampai di sini? Oke, baik, kita lanjut ke materi berikut. Yang ke B, materi yang ke B yaitu tentang struktur dari sel saraf. Struktur dari sel saraf. Adapun struktur dari sel saraf adik-adik yaitu yang pertama yaitu akson dan dendrit. Akson dan dendrit. Di mana fungsi dari dendrit di sini yaitu mengirimkan impuls dari badan sel saraf. Sedangkan akson di sini yaitu mengirimkan impuls ke badan sel saraf dan jaringan lainnya. Sudah bisa dipaham? Oke, baik. Yang ke C yaitu fungsi sel saraf. Fungsi sel saraf. Di mana di sini fungsi sel saraf itu yang pertama yaitu menerima rangsangan dari luar melalui sel saraf sensorik. Menerima rangsangan dari luar melalui sel saraf sensorik. Yang kedua, mengendalikan kinerja jaringan sekresi.
Yang ketiga yaitu mengontrol dan mendukung perkembangan mental di dalam tubuh manusia. Sudah bisa paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi kita yaitu tentang yang kedua, yaitu tentang klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf. Oke, baik. Sistem saraf di sini yaitu dibagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Oke, baiklah. Saya jelas dulu yang bagian pertama yaitu sistem saraf tepi. Di mana di sini sistem saraf tepi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu otonom dan somatik. Adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan somatik dan otonom? Oh, tidak ada yang tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Bahwa somatik di sini yaitu gerakan melalui kesadaran manusia. Yaitu gerakan melalui kesadaran manusia. Otonom di sini yaitu gerakan di luar kendali manusia, yaitu gerakan tidak sadar. Kata lainnya gerakan tidak sadar. Sudah bisa dipaham? Oke, baik. Yang kedua yaitu sel saraf pusat. Di mana sel saraf pusat di sini yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sudah bisa dipaham? Baik. Ya, materi kita yang kedua yaitu tentang sistem endokrin. Sistem endokrin. Di sini dijelaskan bahwa sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran dukles yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh manusia untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Di mana di sini kelenjar yang dihasilkan oleh endokrin ini yaitu berpengaruh pada aliran darah manusia. Iya, berpengaruh pada aliran darah manusia. Di kelenjar endokrin ini juga dibagi menjadi 6 macam. Kelenjar endokrin dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, kelenjar pituitari atau hipofisis. Di mana kelenjar pituitari ini atau hipofisis ini terdapat di bagian dalam organ otak. Dan dia menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lainnya. Hormon ini juga disebut dengan kelenjar master ya adik-adik. Kelenjar master. Kenapa dia disebut kelenjar master? Karena dia ukurannya sangat kecil. Oke, sudah bisa dipaham. Adik-adik juga bisa ringkas di belakang kok supaya bisa diingat atau bisa dipaham juga. Oke, baik. Yang kedua yaitu kelenjar hipotalus. Di mana kelenjar hipotalus ini adik-adik yaitu terdapat di bagian otak dan dia di sini berfungsi menghubungkan kelenjar endokrin ke sel saraf. Kelenjar hipotalus ini menghasilkan 2 hormon juga, yaitu yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Hipofisis atau pituitari, ya. Oke, baik. Yang ketiga kelenjar pineal. Kelenjar pineal yaitu terletak di tengah otak ya, di tengah otak dan dia di sini berfungsi untuk membuat kita tertidur lelap. Oke. Yang keempat yaitu kelenjar tiroid, yaitu terdapat di bagian bawah leher dan bentuknya seperti kupu-kupu. Oke, dia menghasilkan hormon tiroksin. Yang kelima yaitu kelenjar paratiroid, yaitu kumpulan dari 4 kelenjar kecil ya. Oke. Yang keenam kelenjar adrenal.
Dimana di sini yaitu ada kelenjar adrenal cortex dan kelenjar adrenal medulla. Kelenjar adrenal cortex itu yaitu kelenjar yang terletak di luar ya. Sedangkan adrenal medulla itu terletak di bagian dalam. Oke. Sudah mengerti atau sudah paham sampai di sini? Oke, baik. Ibu lanjut ke materi berikutnya. Ya, materi yang ke E yaitu sistem indera pada manusia. Adik-adik pasti tahu ya, indera-indera yang terdapat pada manusia itu indera apa saja. Ya, Yulimas, Vincent. Oke, baik, tahu semua ya. Indera yang terdapat pada manusia yang pertama indera penglihatan atau mata, dimana dia di sini berfungsi untuk melihat ya, untuk melihat keadaan alam yang begitu indah, melihat orang-orang di sekitar kita, itu fungsi dari mata ya adik-adik. Yang kedua yaitu peraba atau kulit, dimana dia di sini berfungsi untuk menahan sinar matahari yang masuk ke tubuh kita. Dia berfungsi ya, karena kulit itu paling luar, dia berfungsi untuk menahan panasnya sinar matahari. Yang ketiga yaitu pendengaran atau telinga, dimana di sini dia berfungsi untuk mendengar. Ya, pasti adik-adik tahu semua lah. Ya, yang keempat yaitu yaitu penciuman hidung. Yang kelima yaitu pengecap atau lidah, dimana dia berfungsi di sini yaitu merasakan mana yang rasa asam, pahit, dan manis. Sudah mengerti sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu gangguan sistem regulasi pada manusia. Yang ke F ya, gangguan sistem regulasi pada manusia. Gangguan ini yaitu adik-adik berupa yang pertama yaitu meningitis, yang kedua hidrosefalus, yang ketiga Parkinson's ya. Itu gangguan yang terdapat pada sistem regulasi manusia. Gangguan yang terdapat pada sistem regulasi manusia ini yang pertama meningitis, di mana ya di sini yaitu peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak, terjadi di bagian otak ini ya ada. Yang kedua hidrosefalus, ini juga mengakibatkan tekanan pada otak. Oke adik-adik, materi kita sudah sampai di sini ya. Siapa yang belum mengerti? Adik-adik juga mungkin ada pertanyaan, silakan ditanya, atau yang belum dipaham silakan ditanya juga ya. Ibu siap menjawab. Atau sudah paham semua? Oke, baiklah. Kalau sudah mengerti semua, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya ada 2. Pertama tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya itu yaitu mencari gangguan yang terdapat pada sistem regulasi manusia. Jelaskan artinya dan juga contohnya. Oke? Tugas kelompoknya yaitu membuat makalah beserta PPT-nya, kemudian presentasi minggu depan ya. Materinya bebas. Intinya materinya jangan bebas. Materinya yaitu tentang gangguan sistem regulasi pada manusia. Oke, baiklah.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu. Ibu pamit dulu ya. Selamat pagi dan salam semangat.